A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan mengikuti jalan beliau dalam mengamalkan agama ini, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita awali dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Thayyib, terakhir sampai mana materinya, Bunda? Sampai niat, berarti materi selanjutnya takbiratul ihram. Niat. Nah, baik. Di dalam mazhab Syafi'i, ya, sudah kita bahas bahwanya terkait niat itu yang wajib menurut mereka adalah ta'yin mengerjakan sholat, kemudian niat fardu atau sunnah, kemudian ta'yin menentukan nama sholat. Jika bagi makmum wajib berniat sebagai makmum. Hanya itu saja, Bunda. Nah, jadi sengaja saya niat sholat fardu subuh sebagai makmuman, atau sengaja aku niat sholat fardu subuh sebagai makmuman. Silakan kalau ingin ditambah dengan lafaz-lafaz yang lain. Sengaja aku niat sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, ya kan, karena Allah Ta'ala. Nah. Tapi kalau menurut selain mazhab Syafi'i, ketentuan-ketentuan niat itu tidak ada. Sepanjang terlintas di dalam hatinya, maka itulah yang disebut dengan hakikat niat. Nah, jadi ketika berkumandang azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, setelah itu kita kan ingin sholat maghrib. Nah kan, maka itu sudah disebut dengan niat. Nah, inilah yang terkait dengan niat. Sebelum kita lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan terkait tentang niat? Jelas ya? Baik. Boleh tidak dibaca? Boleh tidak dibaca, Bunda. Kita bukan begini. Kajian fikih salat kita ini tidak mengikut mazhab tertentu. Satu. Yang kedua, berarti kita Ustadz belajar itu tidak mengikut mazhab. Mengikut mazhab, tapi tidak fanatik dengan mazhab. Nah, jelas tidak fanatik dengan mazhab, harus ini, harus itu. Nanti kalau ikut mazhab nanti Bunda harus wajib umroh. Khusus untuk sholat. Nah, ya kan? Itu khusus untuk sholat juga seperti itu. Umroh wajib. Menurut siapa? Imam Syafi'i, umroh itu wajib. Kedudukannya dengan haji itu sama. Nah, apakah yang harus didahulukan, umroh atau haji? Tak ada. Kalau dia umroh, maka tidak menggugurkan kewajiban hajinya.
kalau dia haji tidak menggugurkan kewajiban umrohnya. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, setiap kita melaksanakan haji pasti ada umroh. Nah, seperti haji tamattu, ya kan? Dahulukan umroh kemudian haji. Tapi kalau memang bekalnya itu, ini kan kasus sekarang ini alhamdulillah ya. Tapi kalau dulu bekalnya hanya sebatas umroh, bagaimana? Hanya bisa selama 3 hari bekalnya untuk selama di Mekah. Iya kan? Bagaimana kasusnya? Maka mana yang didahulukan? Nah, kalau memang umroh ya umroh. Umroh itu wajib sekali seumur hidup menurut 2 imam. Apa itu? Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Jadi orang Muhammadiyah, Al-Irsyad, kalau dari sisi negeri seperti Arab Saudi, kita orang Indonesia umroh itu wajib. Sekali seumur hidup. Berarti orang yang tak umroh berdosa. Tapi ingat bagi yang mampu. Makanya ada istilah badal haji, ada badal umroh. Taib. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk bab takbiratul ihram. Halaman berapa di situ, Bunda? Halaman 7 ya? Nggak pakai halaman ya? Baik. Silakan buka bab takbiratul ihram. Setelah kita menjelaskan tentang bab berdiri, kemudian dilanjutkan dengan niat, kemudian dilanjutkan dengan apa? Mengangkat tangan. Sekarang kita masuk takbiratul ihram. Di sini disebutkan takbiratul ihram adalah takbir yang dilakukan dalam kondisi berdiri menghadap kiblat ketika hendak memulai sholat, dan ini adalah rukun di dalam sholat. Oke. Pahami dulu, Bunda. Takbiratul ihram itu bagian dari rukun di dalam sholat. Pertanyaannya, yang rukun itu ucapan lafaz takbirnya atau mengangkat tangan? Lafaz. Sudah paham ya? Berarti kalau dia mengangkat tangan tapi tidak bertakbir, sah sholatnya? Tidak sah. Tidak sah. Hati-hati. Khususnya bagi orang-orang yang masbuk di dalam sholat. Gara-gara ingin mengejar rukuknya imam, sampai-sampai luput bagi dirinya untuk melaksanakan takbir. Tidak sah. Umpamanya imam rukuk, Allahu Akbar, seperti ini. Kemudian dia ingin mengejar rukuknya imam supaya mendapat rakaat pertama, ya kan? Oke. Kemudian sah sholat? Tidak. Ucapannya itu yang wajib. Jadi kalau Allahu Akbar langsung memilih rukuk, sah sholat? Sah. Tapi hilang kesunahannya. Apa hilang kesunahannya? Mengangkat tangan. Namun, aturannya begini. Seseorang ketika masbuk di dalam sholat, dia tidak dianjurkan untuk melaksanakan yang sunnah. Umpamanya, Allahu Akbar. Jangan lagi sedekap. Langsung rukuk. Karena ada orang, begitu imam rukuk kan, kemudian supaya dia dapat mengejar rukuknya imam, kemudian setelah itu Allahu Akbar. Ini tiadakan. Karena tidak boleh orang sibuk di dalam hal-hal yang sunnah. Kalau sudah masbuk. Baik. Jelas ya? Oke.
Biasanya selama ini gimana Bunda? Langsung ya, langsung. Nggak ada takbir. Tapi ini enggak. Ada yang ini tidak. Nah, jelas ya. Nah, tidak, karena ini adalah sunnah. Sedekap itu kan sunnah. Kalau kita paham, oh ternyata yang ini yang sunnah, yang ini yang rukun. Berarti yang sunnah. Kita langsung Allah Akbar langsung sujud. Iya, Allahu Akbar kemudian langsung sujud. Jangan menunggu. Ini kita melihat keadaan-keadaan, ditunggu dulu Bunda. Bangkit dulu imamnya dari sujud. Nanggung gitu kan. Nanggung. Tidak ada syariatnya begitu dan tidak boleh. Ditunggu. Kalau mendapati imam sujud langsung sujud. Kalau mendapati imam tahiyatul tahiyat awal, langsung tahiyat awal. Awali dengan takbir dulu. Tetap dalam hati Bunda. Jadi kalau nampaknya sebentar lagi nih salam nih, nggak usah lah, rugilah. Jelas. Tidak, karena dia ruku batas akhir ya. Jadi ketika sudah bangkit dari ruku, maka dia tidak mendapati rokaatnya imam. Kita lanjutkan lafaznya. Imam itu udah posisi ruku kan, kita datang, terus kita langsung aja ikut ruku, terus kita dapat Takbir. Satu rakaatnya. Iya. Kalau kita nggak pas imam Allah Akbar nggak pas itu dia dapatnya. Tadi dia udah posisi nunduk situ. Sujud. Udah di posisi rukunya dia. Sudah di posisi rukunya, masih mendapati. Ketika dia sudah bangkit maka hilanglah rokaat pertama, rokaat kedua dan seterusnya. Berarti sepanjang imam itu ruku, kita masih mendapati rokaatnya imam. Lanjut. Yang kedua, lafaz takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang ini yang masyhur ya, Bunda. Nah. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan pertama ya. Ada 4 kesalahan dalam melafazkan takbir. Yang pertama, memanjangkan hamzah pada lafaz Allah. Gimana memanjangkan hamzah pada lafaz Allah? Allah. Allah. Salah. Jelas ya? Hati-hati jangan sampai Allah. Itu orang yang malas sholat tuh biasanya gitu. Yang kedua, memanjangkan hamzah pada lafaz akbar. Allahnya sudah benar. Allahnya sudah benar. Akbarnya bermasalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu salah. Apalagi Allahu Akbar. Yang ketiga, memanjangkan huruf ba pada lafaz akbar. Allahnya selamat. Aknya juga, hamzah pada lafaz akbarnya juga selamat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu juga salah. Atau menipiskan lam pada lafaz Allah. Allah. Itu juga tidak boleh. Memanjangkan hamzah pada lafaz Allah, memanjangkan hamzah pada lafaz akbar, itu bentuknya istifham. Pertanyaan, bukan lagi pernyataan. Apakah Allah? Apakah Allah? Apakah Allah Maha Besar? Bukan harusnya Allah yang terbesar di atas segala-galanya. Kalau kita selalu menyederhanakan Allah Maha.
Jelas ya? Baik. Kalau memanjangkan huruf ba pada lafaz akbar, itu maknanya apa? Masih ingat? Allahu Akbar. Maknanya beduk, gendang. Jadi Allah itu beduk, Allah itu gendang. Saya rasa di sini nggak ada lah yang seperti itu, Bunda. Ah? Bukan di sini, sana. Ah, ya. Cuman orang sana banyak berteman sama orang sini. Ya. Baik. Kemudian menipiskan lam pada lafaz Allah, para ulama mengatakan tidak boleh karena tasyabbuh dengan kaum Nasrani. Allah. Nah, tidak boleh menyerupai. Baik. Yang keempat, bolehkah mengganti lafaz Allahu Akbar? Mengganti ucapan takbiratul ihram seperti dengan lafaz Allahu Azza wa Jalla, Allahu A'zam, Maha Agung, atau lafaz-lafaz lainnya, hukumnya haram walaupun merupakan lafaz pujian dan pengagungan terhadap Allah. Karena lafaz takbir itu tauqifiyah, ditetapkan oleh dalil. Menggantinya dengan lafaz lain adalah perbuatan bid'ah. Namun para ulama berselisih pendapat jika lafaz takbir menggunakan ucapan Allahul Akbar. Sebahagian ulama semisal Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i menganggapnya sah. Alasan mereka bahwa menambah alif lam dalam lafaz tersebut hanya sebagai tambahan dan tidak mengubah lafaz dan makna. Oke. Nama Allah itu kan banyak. Nah, menurut pendapat yang paling rajih tidak boleh mengganti lafaz takbir selain Allahu Akbar. Kan banyak. Allahul Quddus. Nah, kepintaran dia, Bunda. Nah, Allahul Quddus, Allahus Salam, Allahul Basir, Allahu A'zam, Allahu Azza wa Jalla, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya. Maka tidak boleh, haram. Tapi kalau dia menambah alif lam pada lafaz akbar boleh. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Jadi kalau Bunda baca Allahul Akbar, boleh. Allahul Akbar boleh. Kenapa? Karena ketika membaca Allahul Akbar hanya sebagai tambahan, tidak merubah makna. Jelas ya? Nah, tapi dalam bentuk kehati-hatian, maka bacalah Allahu Akbar seperti biasa. Nah, jelas? Kemudian yang kelima, ukuran suara takbir. Takbiratul ihram itu wajib diucapkan dengan lisan. Tidak boleh hanya diucapkan di dalam hati. Nah, itu dulu Bunda. Takbir itu wajib diucapkan oleh lisan. Tidak boleh dalam hati. Nah, itu mejanya Bunda. Kalau kapasitasnya di situ kita sudah Salah. Kalau nggak ada tempat di sini Bunda. Alay. Sudah, kita lanjutkan. Oke, kita ulang kembali. Takbiratul ihram itu wajib diucapkan dengan lisan, tidak boleh hanya diucapkan di dalam hati. Itu dulu Bunda. Jadi jangan sampai kita bertakbir itu dalam hati kan.
Udah dibaca takbir, sudah di mana? Dalam hati. Nah, itu tak boleh. Mesti diucapkan. Namun, para ulama berselisih, apakah dipersyaratkan suara takbir minimal dapat didengar oleh diri sendiri atau tidak? Nah, kan sekarang kan sepakat para ulama bahwasanya tidak boleh mengucapkan takbir itu hanya sebatas di hati. Mesti diucapkan, dilafazkan. Cuman yang menjadi perbedaan di kalangan terjadi khilafiyah apakah lafaz takbir itu wajib didengar minimal oleh diri sendiri atau tidak? Kalau kita mengucapkan kan kita sudah membaca, udah komat kamit mulut kita bunda, tapi telinga kita nggak mendengar. Ya kan? Maka lihat di sini. Seperti ulama Hanabilah mempersyaratkan demikian. Jadi Imam Hambali, pengikut mazhab Hambali maksudnya, mempersyaratkan demikian, yaitu suara takbir dapat didengar oleh sebelahnya. Atau minimal dapat didengar oleh si pengucap sendiri. Oke. Menurut mazhab Hambali, minimal ucapan takbir itu dapat didengar oleh dirinya sendiri. Kalau sebelah itu kan maksimal tuh bunda. Minimal dia mampu mendengarnya. Jadi kita taruhlah Allahu Akbar. Bunda dengar? Dengar. Oke, kalau tapi saya mendengar. Minimal kita mampu mendengar ucapan. Jelas ya. Kemudian, namun yang rojih, hal ini tidak dipersyaratkan. Syekh Al-Utsaimin mengatakan, yang benar tidak dipersyaratkan seseorang dapat mendengar suara takbirnya. Pendapat yang paling rojih menurut Syekh Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya tidak ada dipersyaratkan, yang penting dilafazkan. Mau terdengar atau tidak, itu tidak ada syaratnya. Yang penting dilafazkan. Yang penting dilafazkan. Jelas ya. Jadi, tapi kalau mengikut Imam Hambali, minimal terdengar oleh diri sendiri. Karena sepakatnya dilafazkan bunda. Masalah didengar atau tidak didengar itu terjadi khilafiyah. Jelas ya. Kemudian bagaimana solusinya? Maka solusinya adalah mengikut pendapat yang paling rojih. Kalau dirasa kurang puas ya ucapkan sampai terdengar oleh telinga sendiri. Allahu Akbar. Seperti itu. Kemudian lanjut, bagaimana takbirnya orang bisu? Orang bisu atau orang yang memiliki gangguan fisik sehingga tidak bisa berkata-kata, maka ia cukup bertakbir di dalam hati. Kecuali ya, kalau orang bisu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, karena perkataan Allahu Akbar itu mencakup ucapan lisan dan ucapan hati. Tidaklah lisan seseorang mengucapkan Allahu Akbar kecuali pasti hatinya mengucapkan dan memaksudkannya dalam hati. Sehingga jika seseorang terhalang untuk mengucapkannya, yang wajib baginya adalah cukup dengan mengucapkan dengan hatinya. Namun para ulama berbeda pendapat apakah orang tersebut harus menggerakkan bibirnya sambil mengucapkan di dalam hati. Sebagian ulama Syafi'iyah tetap mewajibkan menggerakkan bibir, karena yang dinamakan al-qaul, perkataan itu maksudnya dalam bahasa Arab, disertai dengan gerakan bibir. Dan jika seseorang terhalang untuk bertakbir secara sempurna, maka wajib baginya bertakbir sesuai kemampuan yang ia miliki, termasuk menggerakkan bibir. Jadi menurut mazhab Syafi'i bunda, orang yang bisu pun dia harus menggerakkan bibir. Kan.
Oke, kemudian sedangkan Malikiyah, Hanabilah dan Hanafiyah tidak mewajibkan karena gerakan bibir bukanlah tujuan namun sarana atau wasilah untuk mengucapkan takbir. Sehingga ketika seseorang terhalang untuk melakukan pengucapan maka gugur pula sarananya dan sekedar gerakan bibir itu tidak teranggap dalam syariat. Jadi khusus bagi orang yang bisu cukup terlintas dalam hatinya saja itu sudah sah. Jelas ya? Nah, tidak perlu harus qomat kamit mulutnya. Ini pendapat yang paling rajih. Yang ketujuh, batasan takbiratul ihram. Takbir dilakukan wajib dalam keadaan berdiri, tegap dan lurus menghadap kiblat. Takbir dilakukan wajib dalam keadaan berdiri, tegap dan lurus menghadap kiblat. Itu dulu. Pahami dulu. Takbir itu dilakukan wajib dalam keadaan berdiri, tegap dan lurus menghadap kiblat. Sehingga nanti ada konsekuensi yang lainnya. Yang kedua, bila seseorang memulai takbir dalam kondisi menuju berdiri, maka sholatnya dianggap tidak sah. Paham? Menuju berdiri dia, Bunda. Oh, belum. Imam Allahu Akbar. Kemudian dia duduk. Allahu Akbar. Nah, belum sempurna tegap berdiri lurus menghadap kiblatnya, maka sholatnya tidak sah. Takbirnya tidak sah. Karena berhubung gugur, hilang rukunnya, maka dianggap sholatnya tidak sah. Jelas ya? Yang ketiga, bila seseorang takbir dalam kondisi duduk, padahal tidak adanya uzur yang menghalanginya, maka sholatnya dianggap tidak sah. Kalau menuju berdiri saja tidak sah, apalagi duduk. Duduk dia, Bunda. Allahu Akbar. Kemudian dia berdiri. Nah, tidak boleh. Jelas ya? Kemudian yang ketiga. Yang keempat ya. Keempat, bila seseorang takbir dalam kondisi tidak menghadap kiblat, maka sholatnya dianggap tidak sah. Pernah melakukan hal yang demikian? Tidak menghadap kiblat. Hati-hati, Bunda. Ada yang mungkin melakukannya tanpa ada kesadaran. Contoh apa? Seperti lagi sholat, kemudian lagi membereskan sesuatu atau lagi mengisyaratkan kepada anak. Ya, jangan main-main. Allahu Akbar. Hati-hati. Tidak sah sholatnya. Jelas ya? Wajib dia berdiri tegap dan lurus menghadap kiblat, baru boleh dia bertakbir. Jelas? Oke. Kan banyak seperti itu. Demikian juga di dalam sholat sunnah. Sholat sunnah itu kan keringanannya duduk, Bunda. Jelas. Sholat sunnah itu keringanannya duduk. Kemudian yang kedua, tidak menghadap kiblat. Sholat sunnah. Keringanannya tidak menghadap kiblat. Kemudian duduk. Walaupun dianjurkan menghadap kiblat dahulu. Jadi sholat di pesawat, sholat sunnah, nggak perlu harus menghadap kiblat, walaupun dianjurkan awalnya itu menghadap kiblat. Jelas. Khusus pesawat Saudi Airlines, tidak ada alasan seseorang itu melaksanakan sholat dalam keadaan duduk. Paham ya? Karena Saudi Airlines sudah ada musola. Oke. Jadi bunda-bunda yang umroh, haji, pesawatnya itu kan sudah disediakan tuh musola, ya kan, dan sudah ada pagarnya untuk manakala turbulence. Oke. Tapi selain daripada itu ada uzur untuk melaksanakan sholat dalam keadaan duduk, seperti menjamak atau mengqashar sholat. Sepanjang masih ada waktunya masih boleh. Tapi kalau
jika apa namanya, jika tidak terpenuhi, nanti baru menjadi alasan bagi dirinya untuk memilih duduk. Karena kembali lagi, karena adanya uzur. Jelas. Ini yang berangkat umroh atau apapun itu, tidak sah tayamum seseorang dengan meletakkan tangannya di jok pesawat. Itu Bunda, itu mulus. Nah, kalaulah berdebu, tentulah dicoret tuh pesawat itu. Jelas ya. Bagaimana caranya? Satu, minta izin sama pramugari untuk melaksanakan wudhu. Wudhu itu kan segelas saja bisa. Syarat saja Bunda. Ambil air, teteskan, kemudian usap-usapkan. Oke. Itu kan bisa. Atau dengan air mineral. Ya, jelas ya. Kalau tidak ada air sama sekali, tayamum. Tak ada debu untuk tayamum. Jok itu bukan untuk jok itu bersih, Bunda. Jok itu bersih. Tempat duduk pesawat itu bersih, sehingga tidak dibolehkan untuk tayamum. Maka caranya bagaimana? Salat li hurmatil waqti. Salatlah dia menghormati waktu, sekalipun dia dalam keadaan tidak bersuci. Nanti sampai di Jeddah baru diulang kembali salatnya. Itu maksudnya. Jelas. Walaupun sudah di luar waktu. Itulah uzur untuk mengkodok. Dalam keadaan tidak menutup aurat, salatlah. Tapi mazhab Syafi'i, kalau seseorang umpamanya memang tak ada sama sekali, khusus untuk menutup aurat, dia tidak perlu diulang salatnya. Tapi kalau masalah umpamanya tidak bisa berwudu, tidak bisa tayamum, dia wajib salat dalam kondisi seperti itu. Dan ada kewajiban untuk mengulang yang salat. Memang perlu diajarkan. Karena disuruh juga sama pembina agama. Tapi suruh tayamum dan sholat di tempat masing-masing. Nah, iya. Di pesawat itu kan itu. Iya. Kalau ikut mazhab Syafi'i, itu tak boleh malah. Mazhab Syafi'i, karena jok itu bersih. Nah, jelas. Tapi itu di tegas itu berarti ya, Ustaz, ya? Hah? Sapi itu Lebih tegas. Karena biasanya kan masih itu tuh. Terus yang dirasakan kayak longgar. Cuman kan berhubung kita banyak nih kan yang muktasid, tahu muktasid Bunda? Setengah-setengah. Yang suka ambil, yang tak suka jangan. Itu kan. Iya, itu deh. Pendapat yang paling rajih itu Bunda. Makanya yang kita lihat, mohon maaf, yang menganjurkan itu hanya yang latar belakang NU. Sedangkan yang lain tidak. Jadi sholat. Saya rasa sejauh ini air itu apa namanya? Di pesawat itu ada air, nggak mungkin nggak ada air Bunda. Iya kan? Jelas. Kemudian pramugari memberikan air ya. Itu kan boleh dipakai untuk berwudu. Syarat saja. Syarat saja Bunda. Maka itu penting memang dipelajari bagaimana sikap seseorang saat di pesawat, sikap seseorang sebelum berangkat umroh saat di pesawat, kemudian saat sampai Jeddah apa yang mesti dia lakukan, kemudian saat sampai Madinah atau umpamanya dia ke Mekah apa yang harus dia dahulukan gitu kan. Itu penting memang. Karena umumnya memang mutawif itu nggak bisa ngajarkan semuanya kan. Ya kita pandai-pandai lah. Pandai-pandai. Mandiri Bunda. Yang dibimbing itu paling umroh 3 kali sama pihak travel gitu kan. Setelah itu bebas lah kalian mau ngapain gitu kan. Ini saya mau sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah wudhu atau apa nih? Kadang nggak disampaikan gitu kan. Begitu masuk masjid gitu kan. Kita lanjutkan. Itu bab umroh tuh Bunda.
Iya. Nah. Oke, jadi pastikan kita takbir itu dalam keadaan tegap berdiri lurus menghadap kiblat. Oke. Kepalanya Ustaz, tak gitu. Hah? Ustaz nunduk. Tidak apa-apa karena menghadap kiblat, menundukkan kepala itu kan sunnah. Menundukkan kepala itu sunnah. Yang wajib itu adalah tegap berdiri lurus menghadap kiblat. Nah, oke. Kemudian yang kelima, jika dia sholat sebagai imam, maka disunnahkan untuk mengeraskan takbir agar makmum di belakangnya mendengar. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Kita tadabbur takbir atau nanti di akhir? Di akhir saja ya? Di akhir saja ya Bunda. Nanti setelah kita bahas fikih sholat itu secara keseluruhan, baru kita mulai dari awal lagi. Memaknai ucapan takbir, kemudian iftitah, kemudian ta'awuz, kemudian basmalah, kemudian bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Jadi takbir, tadaburna itu nanti di akhir ya. Sekarang kita bahas dulu fikihnya. Sekarang kita masuk mengangkat tangan. Para ulama bersepakat bahwa disyariatkan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ijma' ulama bahwa mengangkat tangan ketika takbiratul ihram hukumnya sunnah. Oke, paham? Mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Kalau dia tidak mengangkat tangan, sah sholatnya? Sah. Kemudian mengangkat tangan saat sholat dan tempatnya. Satu, saat takbiratul ihram. Yang kedua, ketika hendak ruku'. Yang ketiga, ketika bangkit dari ruku'. Yang keempat, ketika berdiri dari tasyahud awal. Paham? Saya tanya dulu ini Bunda. Oke. Mau ruku'? Bunda, mau ruku'? Takbir? Mohon maaf, kita bukan bab takbir lagi ya, bab mengangkat tangan. Mau rukuk mengangkat tangan? Oke, Bunda, bangkit dari rukuk mengangkat tangan? Mau sujud mengangkat tangan? Tidak. Mau sujud tidak mengangkat tangan. Saya ulang kembali. Takbiratul ihram. Satu, ketika hendak ruku', ketika bangkit dari ruku' i'tidal, saat bangkit dari tasyahud awal. Udah. Selain daripada itu tidak ada mengangkat tangan. Ingat saja itu. Oke. Ya, jadi begini. Ini rakaat pertama. Ini berdiri rakaat pertama. Setelah itu sujud. Sujud. Bangkit dari sujud, duduk istirahat. Setelah itu mau rakaat kedua. Mengangkat tangan? Mengangkat tangan? Tidak. Oke. Tasyahud awal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Mengangkat tangan? Oke. Berarti selain daripada itu? Tidak. Nah, berarti rakaat ketiga ya, masuk rakaat ketiga berdirinya ya kan? Rakaat ketiga. Kemudian setelah itu ruku. Untuk rakaat sujud di rakaat ketiga, mau naik ke 4. Mengangkat tangan? Tidak. Tapi kalau ada yang setiap mau dari sujud angkat tangan terus gimana? Nggak ada dalilnya Bunda. Iya.
Itu sama tuh. Saya ingin sholat subuh 8 rakaat. 8 rakaat. Jelas. Merusak nggak tuh Ustaz? Hah? Merusak sholat lah. Merusak sholat. Karena pengen apa ya? Merusak sholat. Nabi itu diturunkan agar ditauladani. Jangan ditambah-tambahi dan jangan pula dikurangi. Nah, itu dalam bentuk kehati-hatian, Bunda. Ingat loh. Ya. Kadang ada yang mungkin ngalir saja ya. Ngalir saja, nggak tahu lah saya entah kapan ngangkat tangan itu, yang penting mau saya angkat tangan saya. Jelas. Saat takbiratul ihram, saat mau ruku, bangkit dari ruku, ketika tasyahud awal. Oke, berarti kalau sholat subuh berapa jadinya mengangkat tangannya? Tiga. Sholat sunnah? 3. Sholat maghrib? 4. Sholat maghrib berapa? Mengangkat tangannya 4. Sholat isya? 4. Jelas ya? Ada yang belum paham? Kalau belum paham, angkat tangan saja, Bunda, biar kita jelaskan. Jangan malu-malu. Malu malang. Baik, kita lanjutkan. Jadi nanti di akhir, begitu sudah kita jelaskan, satu orang nanti mempraktekkan kapan dia harus mengangkat tangan, kapan harus dia tidak mengangkat tangan. Jadi bagaimana agar benar prakteknya nanti di akhir, benar-benar dipahami. Jelas ya. Kemudian yang kedua, cara mengangkat tangan saat takbir. Boleh mengangkat kedua tangan. Pertama, boleh mengangkat kedua tangan berbarengan dengan takbir. Dan ini yang dipakai oleh mazhab Syafi'i. Itu dulu. Berbarengan dengan takbir. Allahu Akbar. Berbarengan. Boleh juga mengangkat tangan sebelum takbir. Mengangkat tangan sebelum takbir. Mohon maaf. Nah, mengangkat tangan, kemudian Allahu Akbar. Atau mengangkat tangan setelah takbir. Saya bersedekap dia, Bunda. Allahu Akbar. Boleh. Nah, karena semua ini pernah dilakukan oleh Nabi. Jadi, karena semua ini pernah dilakukan oleh Nabi. Jadi boleh. Bersamaan boleh, sebelum boleh, setelah boleh. Jelas ya? Biasanya yang mana? Bersamaan. Kalau saya pun seperti itu, Bunda. Karena memang terbiasa ya. Baik. Kemudian bentuk jari direnggangkan, tidak terlalu terbuka dan juga tidak dirapatkan. Jangan gini. Ini. Tidak terlalu terbuka, tidak pula terlalu dirapatkan. Jangan pula gini, Bunda. Ini kalau begini ini bukan sunnah nih. Begini pula. Apalagi begini. Apalagi begini. Ada yang seperti ini? Jelas ya. Jadi mengalir saja. Mengalir saja. Jelas ya. Dia tidak terlalu direnggangkan, tidak pula terlalu dirapatkan. Sudah? Coba praktekkan dulu, Bunda. Tingginya gimana? Enggak, maksudnya semuanya angkat tangan. Tingginya? Belum, itu belum kita bahas, Bunda. Kita lihat jari-jarinya dulu. Jadi saya bengkok. Oke, alhamdulillah, benar semua. Belum bahas. Masih jari-jari lagi, masih bentuk jari-jari, Bunda. Mengalir aja. Mengalir saja.
Oke. Ketiga, disunahkan menghadapkan telapak tangan lurus menghadap kiblat, bukan menghadap bumi, langit atau telinga. Allahu Akbar. Ini menghadap bumi, Bunda. Satu. Atau menghadap langit. Allahu Akbar. Atau menghadap telinga. Allahu Akbar. Ada yang gini, Allahu Akbar. Itu tidak ada syariatnya tuh. Itu belum, nanti udah. Sekarang posisinya menghadap kiblat, bukan menghadap bumi, bukan menghadap tubuh atau menghadap langit. Oke, kemarin waktu kita praktek di Al-Azhar, itu banyak yang menghadap langit, perempuan, ibu-ibu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini. Allahu Akbar. Menghadap wajah. Jelas ya? Ada yang menghadap bumi. Yang benarnya menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Jelas ya? Oke. Ukuran tinggi mengangkat tangan antara lain, menurut hadis riwayat Imam Ahmad, seukuran pundak. Kalau hadis menurut Imam Ahmad seukuran pundak, bukan di samping, tapi di depan. Bukan di samping, tapi di depan. Di depan seukuran dengan pundak. Jelas ya? Sudah? Oke. Yang kedua, sampai setinggi kedua telinganya. Ini Bunda, setinggi kedua telinga. Sudah? Ini yang kedua. Yang ketiga, setinggi pangkal telinga. Maksudnya jempol menyentuh daun telinga. Oke? Lihat nih. Bukan gini ya. Cara yang pertama. Cara yang kedua. Cara yang ketiga. Sudah. Pilih yang mana? Boleh, karena itu datang dari ini lebih afdol ditukar-tukar. Iya. Yang ketiga tadi setinggi pangkal apa? Ini ibu jari menyentuh daun telinga. Oke. Ini dia Bunda. 1, 2, 3. Harus ada kesadaran, jangan ngalir saja. Jangan ngalir saja. Segini. Duduk. Jangan abu-abu Bunda. Jadi orang itu jangan abu. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pilih yang mana terserah. Jelas ya. Mana yang enak? Yang ketiga. Kalau ini nggak ada nih Bunda. Ini nggak jelas nih. Mazhabnya nggak jelas nih. Kemana? Pertama, dia nggak setinggi pundak, dia lebih dari pundak. Oke. Ini jari-jari nggak sejajar dengan telinga. Dan jempol tidak menyentuh daun telinga. Ini kan nggak jelas nih mazhabnya. Jelas ya. Jadi ini. Oke. Tingginya sama berarti 1 dan 2 tuh, Ustaz. Bedanya hanya nggak nyentuh aja. Bedanya nyentuh daun telinga. Kalau nyentuh daun telinga berarti ini lewat dong. Ya kan? Yang selanjutnya yang seperti ini berarti ini sejajar dengan daun telinga. Jelas ya? Oke. Jadi kedepannya pastikan saya ini sholat nanti pakai yang mana? Yang seperti ini, atau seperti ini. Jangan ngalir Bunda, harus ada kesadaran. Jelas ya? Kemudian boleh memilih salah satu 3 cara di atas, bahkan lebih utama mengamalkan yang satu dan terkadang mengamalkan yang lain, karena ketiga cara di atas pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jelas ya? Kemudian sudah.
Kita lanjut sedekat tangan. Sedekat tangan maksudnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, bukan menyilang tangan. Namun sedekap ini tidak dipakai oleh mazhab Maliki. Bukan menyilang ya Bunda. Ini kan menyilang satu. Tapi mazhab Maliki tidak memakai itu. Makanya Bunda kalau sholat seperti di Maroko, tur ke Maroko gitu kan, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak sedekap. Karena Nabi juga pernah melakukan hal yang demikian. Jelas. Oke? Tata caranya, pertama meletakkan telapak tangan kanan pada punggung telapak tangan kiri. Meletakkan telapak tangan kanan pada punggung telapak tangan kiri. Ini cara yang pertama, lihat. Ini dulu, lihat nih udah. Oke, ini cara yang pertama. Sudah. Yang kedua, meletakkan telapak tangan kanan pada pergelangan telapak tangan kiri. Ini nyatu. Cara yang kedua. Sudah. Yang ketiga, meletakkan telapak tangan pada hasta tangan kiri. Geser sedikit. Sudah. Seperti ini boleh. Seperti ini boleh. Seperti ini boleh. Pilih yang mana? Ini. Nah, yang seperti ini boleh. Sekarang posisinya Bunda. Seperti ini boleh, seperti ini boleh, seperti ini boleh. Ini namanya hasta. Satu hasta. Nah, gitu kan. Taib. Posisi tempatnya di atas pusar. Oke, di atas pusar dan dada, tepat di atas dada. Oke, boleh di atas pusar. Satu, di atas pusar dan dada, di tengah. Atau tepat di atas dada. Satu. Oke. Dua, tepat di atas pusar. Di bawah pusar nggak ada Bunda. Atau di atas dada. Di atas dada gini. Nah, satu. Atau di bawah pusar. Nah, itu nggak ada. Jelas ya, seperti ini. Ini nggak ada nih. Oke, ini tidak ada. Nah, ini tidak ada karena di atas dada. Tepat di atas dada. Oke, atau di tengah atau di atas pusar. Di bawah pusar nggak ada. Ke samping nggak ada Bunda. Ke samping nggak ada Bunda. Jelas ya. Jadi seperti ini nggak ada. Atau seperti ini. Pernah Bunda lihat seperti itu? Itu dalilnya tidak ditemukan. Nah, jelas ya. Posisi jari-jari. Ibu jari berada di tepi atas tangan dan jari-jari yang lain berada di tepi bawah tangan, menggenggam. Gini. Berarti kalau seperti ini tidak berlaku dong. Nah, ketika diletakkan di lengan atau di hasta, ini berada di atas, digenggam seperti ini. Coba praktekkan Bunda. Bukan gini ya. Bukan gini. Ini semuanya di bawah. Ini di atas. Oke. Seperti ini Bunda. Sudah. Gini. Cara yang pertama ya. Berarti begini. Bukan gini. Atau gini. Yang kedua, seluruhnya di atas tangan. Nah, ini apa nih maksudnya nih Bunda? Ya. Begini atau begini? Nah, jelas. Pilih yang mana? Yang mana yang enak Bunda? Seperti ini boleh, seperti ini boleh. Berarti ini. Oke. Jelas? Nah. Jadi nanti prakteknya Bunda mau pilih yang mana? Jangan di tengah-tengah ya. Nggak ada yang di tengah-tengah. Nah, maksudnya itu di antara yang sudah ditetapkan gitu. Pilih di atas dada. Pilih di antara pusar dan dada.
pilih tepat di atas pusar. Nah, jelas. Ada yang tanyakan sampai sini? Jelas? Nah. Mas ingat ya? Insya Allah ingat ya? Coba dulu, saya kasih waktu untuk mempraktekannya Bunda dalam keadaan duduk. Coba. Tetapkan dulu. Oke. Mulai dari awal ya. Takbir. Apakah ingin mendahulukan atau ingin bersamaan? Posisi tangan seperti ini. Oke. Silah mulai Bunda. Nah, coba. Itu gini nih. Gini Bunda. Oke. Lanjut Bunda. Baik. Lanjut. Berarti menyentuh daun telinga ya. Baik. Lanjut Bunda. Lebih aman ya. Jangan ragu-ragu Bunda. Jangan ragu. Coba ulang lagi. Oke, lanjut. Dari dalam ke sini. Oke, lanjut. Oke, lanjut Bunda. Nah, lanjut. Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini lebih enak di. Kalau saya pribadi seperti ini. Dia. Lebih enak. Coba lihat Bunda. Oke. Lanjut Bunda. Berarti daun telinga. Lanjut Bunda. Itu nggak jelas tuh, abu-abu tuh. Coba. Ya. Nah, lanjut Bunda. Itu mana tuh Bunda tangannya? Oke. Lanjut. Nah, terus. Masih ragu-ragu namanya. Coba ulang lagi udah. Masih. Oke, jelas ya? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tanyakan? Ketahuan salah ya. Sekarang kita masuk. Habis di sini ya. Habis kita masuk iftitah. Mohon maaf saya belum bentuk PDF-nya ya Bunda. Mungkin tadinya tertinggal kan, saya yang tertinggal. Kalau takbiratul ihram itu kan Allahu Akbar itu Ihram. Takbir Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Kan minimal terdengar suara kita sendiri. Atau orang lain ada orang yang memang kuat Allahu Akbar. Enggak. Kalau ada yang seperti itu. Nah, makanya pendapat yang paling roji itu tidak ada ketentuan. Kenapa? Hanya saja ketentuannya kalau sholat berjamaah jangan sampai malah mengganggu orang sholat. Jelas. Yang penting kita lafazkan. Apakah harus terdengar oleh telinga atau tidak, itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau Bunda butuh untuk didengarkan, maka pakai. Nah, jadi ya. Khususnya bagi imam baru dipersyaratkan harus mampu didengar oleh makmum. Ibu. Mama. Nggak apa-apa Bunda. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena yang dilarang itu adalah apabila dia mengeraskan suara di depan yang bukan mahramnya. Itu yang dilarang. Bagi seorang perempuan sholat sunnah, Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada masalah. Namun ketika ada seseorang di rumah itu yang bukan mahramnya, maka dia tidak boleh mengeraskan suara. Termasuk bertalbiyah juga seperti itu. Bertalbiyah itu khusus bagi perempuan, jangan sampai didengar oleh
jangan hanya sebatas didengar oleh orang yang di sampingnya. Paham ya Bunda? Ya kalau sampingnya suami ya boleh. Jadi jangan, tapi kalau laki-laki disunnahkan agar mengeraskan talbiyah. Nah, labbaik Allah. Tapi perempuan udah labbaik Allah. Karena ada syaratnya, karena di situ ada ketentuan-ketentuan. Kadang di dalam bus teriak. Iya. Nggak layak perempuan itu mengeraskan suara. Nah, itu yang disunahkan laki. Perempuan tidak dianjurkan. Membaca Al-Quran. Nah, di situ ada tergantung hajat Bunda. Ada beberapa catatan di situ. Itu sangat panjang. Nah, kalau dalam kondisi belajar ta'lim itu boleh. Boleh, nggak ada masalah. Terus lewat tetangga. Iya kan. Tapi umumnya bagi perempuan itu nggak sampailah dia baca Quran sampai kedengaran keluar dari rumah gitu kan. Itu iya kan. Marah mungkin iya Bunda. Baru sampai tetangga. Marah sampai tetangga gitu kan. Hah? Kalau ngaji harusnya kuat. Iya, kalau ngaji itu yang mampu kita dengar. Kenapa? Karena sebaik-baik orang yang membaca Al-Quran mampu dia mendengar. Kenapa? Agar dia mampu mengkoreksi bacaannya. Cuman kan, itu nggak disebut membaca. Nah, gini lihat aja kan udah. Kalau baca buku boleh, gini kan. Ya kan. Tapi baca Quran nggak boleh. Mesti dilafazkan. Tetap dilafazkan. Nah, jelasnya tetap dilafazkan. Jelas. Yang namanya membaca itu dilafazkan. Tergantung suara didengar atau tidak, yang penting dilafazkan. Jelas. Oke. Kita membaca Al-Quran itu dianjurkan untuk mendengar apa yang kita baca. Supaya apa? Tujuannya supaya kita tahu yang salah. Kebanyakan orang ketika membaca Al-Quran, iya kan, tidak berfungsi telinganya. Ketika teman membaca Al-Quran baru berfungsi telinganya. Makanya kalau udah teman baca Quran tahu dia salah. Tapi kalau dia sendiri baca Quran, nggak tahu salah. Kenapa? Karena telinganya nggak dia fungsikan. Di situ masalahnya. Kenapa saya nggak sadar saya salah ya? Orang lain sadar. Karena telinganya nggak dia fungsikan. Nah, berarti apa tuh? Sibuk mengkoreksi orang, tapi tidak koreksi diri sendiri. Nah, kalau udah teman baca Quran, salah tuh, salah. Nah, belum lagi disalahkan, gurunya mengkoreksi, udah dikoreksi oleh temannya. Salah. Nah, itu banyak kejadian seperti itu tuh. Gurunya belum mau mengkoreksikan, nah, temannya sudah salah, bukan kayak gitu kan. Tapi gitu dia baca Quran, nggak sadar dia bacaannya itu salah. Baliklah temannya kan, kamu salah. Nggak ada adab itu Bunda. Nggak berhak teman-teman itu mengkorek. Yang layak mengkoreksi itu adalah guru. Kalaupun di dalam hati kita nampaknya salah lah. Tapi kenapa tak dikoreksi guru tuh ya? Ada pasti tujuan tertentu. Ada tujuan tertentu. Kenapa guru itu tidak menyalahkan? Karena mungkin kemampuan murid itu sampai tahap itu, targetnya apa? Yang penting bagus bacanya dulu, yang penting tahu huruf panjang pendeknya, sehingga kesalahan-kesalahan khafi itu tidak dikoreksi. Kita yang sudah mampu mungkin banyak kali salah, tapi kenapa nggak dikoreksikan guru? Aku disalah-salahkan. Iya kan? Nah, itu yang paham guru tuh Bunda. Nah, guru yang paham tuh. Tapi memang ada tempat kaset satu, baru mulai itu udah disampaikan, lakban mulut. Ada bagus udah. Karena guru itu kalau mengajar harus ada metodenya. Kalau murid ini targetnya sampai ini. Kalau murid ini targetnya sampai ini. Jadi sehingga itu konsekuensi kalau sudah belajar itu kemampuannya berbeda-beda. Terpaksa seperti itu, makanya dianjurkan kalau belajar itu kemampuannya dikelompokkan. Yang baru mengenal huruf di sini kelompoknya.
yang sudah fasih, kol-kolahnya, panjang pendeknya, dengungnya, di sini kelompoknya, gitu ya. Ya kan, supaya tidak terjadi seperti itu. Ada fitnah nanti di antara ketika belajar dan mengajar. Nah, muncullah gondok sama guru, akhirnya tak masuk ilmu, ya kan. Saya sedikit saja salah, udah kursi gitu kan. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk iftitah, Bunda. Ini tidak ada, insya Allah pekan depan baru saya sampaikan ya. Saya kirim PDF-nya. Pertama, setelah takbiratul ihram, maka disunnahkan membaca doa iftitah. Disunnahkan membaca doa iftitah. Sudah? Iftitah adalah doa pembuka atau pengantar yang dibaca seseorang hamba ketika menghadapkan diri kepada Allah di dalam sholatnya. Setelah takbiratul ihram. Oke, jadi iftitah itu terambil dari kata apa? Fataha ya. Membuka. Iftitah, istighfar. Ya kan? Apalagi kalau Al-Fatihah pembukaan. Kalau Al-Fatih yang membuka. Maka Muhammad Al-Fatih sang pembuka Konstantinopel. Itu artinya nama aslinya bukan Muhammad Al-Fatih. Itu gelarnya saja, Bunda. Oke. Kalau Miftah, Miftah. Dia Miftah itu bentuknya isim alat. Isim alat. Miftah itu bentuknya isim alat. Alat untuk membuka. Maka kunci. Maka Miftahul Jannah, kunci surga. Nazoro, melihat. Alat untuk melihat minzorun. Maka bahasa Arab kacamata minzor. Jadi itu makanya ada jelas ya. Jadi ada walada. Walada apa? Anak atau yang anak. Atau yang dilahirkan. Tempat dilahirkan? Maulid. Maulid Nabi atau maulud. Maulid sama maulud itu sama. Oke, kita lanjutkan. Itu belajar bahasa Arab lagi itu, Bunda. Yang kedua, doa iftitah disunnahkan dibaca baik bagi orang yang sholat munfarid. Paham sholat munfarid? Sholat sendiri. Maupun berjamaah. Sudah? Baik munfarid maupun berjamaah. Bagi imam dan juga bagi makmum. Oke? Lanjut pada sholat fardu maupun sholat sunnah. Pada sholat fardu maupun baik sholat zahar maupun sholat sir. Lanjutkan, baik sholat zahar maupun sir. Oke, supaya
hilang keraguan. Doa iftitah itu dibaca nggak Ustadz? Dibaca dalam kondisi apapun. Salat berjamaah dibaca? Imam baca? Imam baca doa iftitah? Makmum? Nah, salat sendiri? Salat sunnah? Salat fardu? Baca. Salat jahar? Nah, salat sir? Iya, dalam kondisi apapun sunnah dibaca. Oke? Kan sholat sunnah kan misalnya kita bilang rakaat nih, orang baca Al-Fatihah. Keduanya apa Langsung. Doa iftitah itu hanya dibaca, boleh dilanjutkan. Doa iftitah hanya dibaca pada rakaat pertama. Nah, boleh ditulis. Nah, juga ditambah juga boleh tulisannya. Doa iftitah doa iftitah dianjurkan hanya dibaca pada rakaat pertama. Oke. Jadi dalam kondisi apapun doa iftitah itu sunnah. Hanya pada rakaat pertama. Jadi kalau ada orang yang Allahu Akbar langsung baca dia, ya sudah pasti itu tidak baca doa iftitah. Doa iftitah itu sunnah. Kalau ditinggalkan juga tidak apa-apa. Tapi sayanglah. Nah, sayang mudah. Misalnya sholat itu saya ada 8 rakaat, salam 2, naik lagi, Iftitah lagi. Nah, naik rakaat kedua kan? Rakaat pertama. Iya, yang penting itu diakhiri dengan salam. Nah, kecuali sholat sunnah mutlak ya, sholat sunnah mutlak juga. Sholat sunnah mutlak itu hanya pada rakaat pertama saja. Bunda mau berangkat safar, sholat sunnah mutlak. Boleh berapa rakaat? 2. Sholat sunnah mutlak tak ada ketentuannya. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Doanya sholat sunat aja. Ya. Sengaja aku niat sholat sunat karena Allah Ta'ala. Nggak ada ketentuan Bunda di situ. Pas niat kan katanya. Nggak ada syariatnya disebutkan mutlaknya. Jadi sholat sunnah. Karena sholat sunnah itu sholat lebih baik daripada baca Al-Quran. Membaca Al-Quran lebih baik daripada zikir. Ingat ketentuannya. Kalau berbenturan sholat dengan baca Quran, mana yang diutamakan? Sholat. Karena sholat semuanya di situ. Bunda membaca Al-Quran, Bunda sholawat, Bunda berdoa, Bunda berzikir, semuanya di situ. Dalam keadaan terbaik dalam berdoa. Berbenturan, saya ingin baca Quran atau saya ingin membaca Sayyidul Istighfar. Baca Al-Quran. Saya ingin baca Quran atau saya bertasbih. Baca Al-Quran. Misalnya tahajud 8 nih. Jadi setiap dua-dua tuh baca terus ya. Baca doa iftitah. Biasanya sekali. Oke. Kemudian lanjut ya. Tidak dianjurkan doa iftitah dibaca pada beberapa keadaan. Tidak dianjurkan doa iftitah dibaca pada beberapa keadaan. Pertama, pada sholat jenazah. Takbir pertama apa baca sholat jenazah? Al-Fatihah. Takbir kedua? Selawat. Takbir ketiga? Apa bacaannya? Nggak perlu tergantung-gantung Bunda. Nanti kalau di sini, kalau di hu saja boleh. Kalau Bunda di Masjidil Haram kan nggak tahu. Ini yang nggak Bunda tanya pula sama imamnya. Ini yang meninggal apa nih? Laki-laki atau perempuan gitu? Iya, nggak ada pengaruh. Kembali ke masal hu saja. Jelas ya. Jelas. Kecuali ya itu sebenarnya dari sisi kaidah bahasa Arab salah, tapi kalau dalam sisi pelaksanaan sholat tidak ada salah. Kalau dihukan semuanya, Bunda pun berdoa Allahumma fillahu, aduh salah lah, nggak diterima doa ini tadi ku baca pula domirnya hu gitu kan. Nggak ada tuh Bunda. Yang mohu mohai, cuman kita kan paham. Oh kalau ini
berarti belum paham dia kaedahnya gitu kan, seperti itu. Kalau hu saja tak apa-apa. Hah? Banyak. Banyak. Nah, kalau kita tidak tahu kan, ini yang disolatkan ini bagaimana? Kita di ujung sana, begitu naik ke hotel kita baru kita lihat, oh banyak rupanya yang dijanatkan tadi, 10 orang jenazahnya gitu kan. Harusnya hum. Tapi kalau kembali Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afwan. Takbir keempat apa? Apa? Allahumma la tahrimna. Kalau Bunda baca doa itu di takbir ketiga, berarti takbir keempatnya langsung salam. Boleh. Boleh. Makanya di Arab Saudi itu kan langsung salam. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Salawat. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, dan seterusnya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu. Ketika Allahu Akbar, berarti tak membaca lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau dia baca, kalau tidak membaca, maka di rakaat keempat di takbir keempat dibaca. Nah, itu saja. Belum lagi sempat saya baca Allahumma la tahrimna, udah salam saja imamnya gitu kan. Ikut, jangan selesaikan. Jangan selesaikan. Assalamualaikum. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Pentingnya memang Bunda, salat itu didasari dengan ilmu. Satu, yang kedua, pada posisi takut kehilangan membaca surah Al-Fatihah. Pada posisi takut kehilangan dalam membaca surah Al-Fatihah pada sholat berjamaah. Oke. Lagi masbuk nih Bunda. Lagi masbuk. Kemudian kan imam membaca surah. Mana yang dahulukan? Jangan lagi sibuk dengan yang sunnah. Jangan sibuk, jangan baca doa iftitah, langsung baca Al-Fatihah. Jelas ya? Nah, oke. Yang ketiga. Yang ketiga, pada posisi takut ketinggalan rakaat saat sholat berjamaah. Pada posisi takut ketinggalan rakaat saat sholat berjamaah. Jadi kalau imam ruku gitu kan, atau imam ruku, jangan sibuk baca Al-Fatihah. Jangankan Al-Fatihah, jangankan iftitah, Al-Fatihah saja tidak boleh. Langsung ruku. Yang sunnah saja ditinggalkan, yang wajib saja ditinggalkan, apalagi yang sunnah Bunda. Kemudian keempat, pada posisi setelah membaca ta'awuz. Kapan kita membaca ta'awuz? Sebelum Al-Fatihah. Berarti setelah iftitah ini apa? Ta'awuz kan? Mungkin ada yang belum paham Bunda. Setelah takbiratul ihram, baca doa iftitah. Setelah baca doa iftitah, ta'awuz. Setelah ta'awuz, Al-Fatihah. Oke. Berarti manakala seseorang membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, astaghfirullah, ingat, lupa aku baca doa iftitah, jangan baca lagi. Tinggal yang sunnah. Apalagi setelah membaca Al-Fatihah, waladhdallin, ya Allah lupa saya baca doa iftitah tadi. Ya ada yang seperti itu. Nah, jangan dibaca. Kalau sudah lewat ya sudah lewat saja. Jangan diulang. Kemudian tidak perlu yang keempat. Enggak, bukan, maksudnya poin yang keempat. Yang keempat.
Oke. Keempat, tidak, mohon maaf, jika seseorang meninggalkannya, tidak perlu sujud sahwi. Oke, jelas ya? Jadi kalau tinggal nggak perlu disempurnakan sujud sahwi. Sekarang kita masuk, masih ada waktu. Sekarang kita masuk doa iftitah pertama. Ada. Oh. Dina takut. Baik. Tapi mudah-mudahan ada waktu saya untuk menulisnya. Hadis riwayat Ibnu Umar. Afwan. Hadis riwayat Ibnu Umar. Allahu akbaru kabira walhamdu lillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asilan. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asilan. Baik. Sudah. Kemudian hadis riwayat Ali bin Abi Thalib ya Bunda. Wajjahtu wajhiya
Kalau ribet, foto saja Bunda. Oke. Coba perhatikan. Ada banyak doa iftitah itu, tapi saya mewajibkan kepada Bunda untuk menghafal 5 doa iftitah. 5 doa iftitah. Oke, sekarang kita fokus 2 dulu ya. Jadi kalau mengikut riwayat Ibnu Umar, ya, sama-sama kita baca Allahu Akbaru kabira, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa subhanallahi bukratan wa asilan. wa asila. Oke, cukup sampai situ ya. Oke. Hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, wajjahtu Wajjahtu wajhiya wajhiya lilladzi lilladzi fataras samawati fataras samawati wal arda wal arda hanifan hanifan wa ma ana minal musyrikin. wa ma ana minal musyrikin. Ada yang tinggal? Musliman itu tidak ada ya. Hanifam muslimau wa ma. Udah? Ada, tapi riwayat mohon maaf, hadis riwayat Muslim kalau tidak salah, tapi redaksinya berbeda. Nah, redaksinya berbeda, dicomot-comot kayak gitu. Nah. Oke. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Oke, sudah. Kalau Bunda ingin baca wa ana minal muslimin, ujungnya awalnya ini. Ujungnya wa ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin. Oke. Pilih yang mana? Enggak, maksudnya yang ini. Kalau Bunda mau mulainya wa ana minal muslimin, awali dengan inni wajjahtu. Kalau ribet baca wa ana awalul muslimin. Susah kali baca wa ana awalul muslimin itu, sudah mendarah daging gitu kan. Saya saking hafalnya doa iftitah ini, andai saya koma 3 bulan gitu kan, disuruh baca hafal saya gitu. Nah, jelas. Nah, oke. Wa nusuki wa mahyaya. Cuman itu mesti maunya sudah tadi itu.
Apa bunda? Wa ana awalul muslimin. Biasanya wa ana minal musyrikin. Oke. Tadaburnya nanti di akhir ya bunda. Wa ana awalul ya. Sudah. Oke, kita lanjutkan. Satu lagi kita tuliskan ya. Foto dulu. Wa ana apa Ustaz? Wa ana awalul Muslimin. Sudah? Bunda, boleh bunda wa ana minal muslimin, tapi awali ini. Tapi kadang takut bacanya sama-sama. Oke. Kalau yang kedua hati-hati macam Saya hapus ya. Kalau Ustaz Foto. suka nulis. Oh, gitu. Silahkan udah. Kalau digabung bacanya Boleh. saya misalnya gabung. Boleh. Allahu Akbar sampai bawah gitu. Boleh. Semuanya pun bunda gabung boleh. Pakai dua gitu. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'anta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Kemudian Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wath thalji wal baradi, atau Allahumma ghsilni minal khotoyaya. Boleh. Itu hadis siapa? Enggak, kita tidak bicara Muhammadiyah bunda. Oke, yang ini dibaca Nabi di dalam sholat sunnah. Oke, ini dibaca Nabi dalam sholat sunnah. Dalam sholat fardu, Nabi membaca hadis riwayat Abu Hurairah. Abu Hurairah. Apa itu? Allahumma ba'id. Allahumma ba'id dan seterusnya. Oke, besok pekan depan lah kita tulis bunda. Oke, kalau begitu saya anjurkan kepada bunda untuk menghafal Allahumma ba'id, karena itu yang dipakai Nabi dalam sholat fardu, sedangkan ini dalam sholat sunnah. Di dalam sholat sunnah. Walaupun bunda boleh baca ini di dalam sholat fardu, nah, tidak ada masalah. Tapi kalau ingin mendapatkan keutamaan, bacalah Allahumma ba'id dalam sholat fardu. Ya, ini baca kapan? Nah, sholat sunnah. Ini mungkin diperlukan saat safar, ya kan? Saat lagi kondisi darurat, anak nangis dan lain sebagainya. Kalau yang sudah kepala 5 nih, jangan lagi baca ini bunda. minggu depan ya? Minggu depan kita sambung. Jelas ya? Ada yang tanyakan? Jadi ingatkan saya, kita fokus pada 5 doa kita. 5 bunda, ya. Ada banyak, cuman kita batasi 5. 5 ini bunda hafal nanti, alhamdulillah sudah bagus lah. Kenapa 5? Saya batasi sama 5 karena sholat fardu itu 5 waktu. Nah, ganti-gantilah. Sholat zuhur nanti ini, sholat subuh, ya kan? Sholat subuh, sholat zuhur nanti doa iftitahnya yang ini. Kalau bunda hafal 5-5-nya, alhamdulillah berganti-ganti, beragam. Nanti pekan depan bunda, hadis riwayat Anas bin Malik, kemudian hadis riwayat Imam Baihaqi, ya. Ada yang ditanyakan terkait doa iftitah? Hafalnya tinggal
Coba selama ini yang tunjuk tangan, yang baca doa ini mirip. Dari atas Dari atas sampai bawah. Enggak, yang mirip redaksinya seperti ini. Nggak pakai awalnya. Nggak pakai awalnya. Aku pakai ini. Hah? Tapi nggak pakai ini ya. Ini ya, ini kan di bawahnya warna merah. Nah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan. Nah, jelas. Ya. Kalau yang pertama lagi yang pakai yang pertama. Apa Bunda? Ya, dulu saya kita waktu di Riki kan pakai yang pertama, jadi sering pakai yang pertama. Iya, dulu digabung semuanya. Digabung. Boleh, digabung juga boleh. Nah, bagus. Tapi nggak satu yang satunya. Nah, Sekarang ada tahu satu pendek. Yang panjang yang di atas Biasa panjang. Ini salah. Kita suka sekali yang biasa dibaca. Baca atas wasmah yaya wa mamati lillahi Oh. rabbil alamin. iya ada yang tinggal Bunda. Mohon maaf, ada yang tinggal di situ. Wa mahyaya. Iya. Ya, mau mati ya. Kira lain salah. Wa mahyaya wa mamati. Ada yang tinggal ya. Mohon maaf. Aku hadapkan wajahku kepada Fatara, pencipta langit dan bumi, hanifan, secara lurus. Wama, dan aku bukanlah golongan orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya salatku, wanusuki, apa wanusuki? Bukan ibadah. Wanusuki itu sesembelihanku. Cuman sering diterjemahkan ibadah, tapi makna asalnya sembelihanku. Sesungguhnya salatku, kurbanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamatiku, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Aku persembahkan kepada pencipta semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Demikianlah aku diperintahkan. Wa bidzalika umirtu. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Jelas ya? Ada yang ditanyakan? Jadi Allahu akbaru kabira sampai sini saja boleh. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asil. Saya melihat tergantung keadaan sih. Kalau sholat berjamaah Berarti imamnya baca itu ya? bisa hadis riwayat Anas bin Malik, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan sih. Nah, bisa itu. Oke. Dan sebenarnya ini panjangnya ada lagi Bunda, sangat panjang nih. Nah, kenapa? Karena doa ini ma'rufnya selalu dibaca Nabi dalam sholat tahajud, karena begitu panjang doa iftitahnya. Ada lagi lanjutannya dari sini. Nah, jelas ya. Baik, barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.